Shalom, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada saudara-saudari sekalian yang sudah nonton, like, komen, bahkan juga subscribe channel YouTube saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudari, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai administrasi gereja baru. Di video kedua kali ini, kita akan membahas dimensi yang kedua yang ada dalam administrasi gereja baru, yaitu dimensi kebijakan gereja. Ketika kita berbicara tentang kebijakan gereja, terkadang yang ada dalam pikiran kita ialah kebijakan yang ada dalam perusahaan, yang ada dalam pemerintahan, organisasi, sektor swasta, ataupun kebijakan yang ada dalam lingkup organisasi lainnya. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwa kebijakan ada juga dalam lingkup gereja, di mana yang dikenal dengan kebijakan gereja. Kebijakan gereja dalam administrasi gereja baru sangatlah penting, di mana kebijakan gereja sangat membantu dalam penata layanan di dalam lingkup gereja. Kebijakan gereja juga kemudian disesuaikan dengan konteks masa kini, serta yang berlandaskan pada nilai Alkitab, seperti penjelasan di video sebelumnya, di mana semua penata layanan gereja didasarkan pada nilai Alkitab. Nah, administrasi gereja baru juga dibangun berlandaskan kebijakan gereja. Artinya bahwa tindakan dari kebijakan yang diambil yang kemudian sangat membantu akan setiap program-program kerja, bahkan juga aktivitas dari gereja. Nah, proses penyelenggaraan pun harus sistematis dan tentunya harus teratur dengan baik, di mana mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan gereja adalah sebuah alternatif bagaimana gereja melihat dan kemudian memahami apa yang menjadi kebutuhan jemaatnya. Sebuah kebijakan gereja pun memiliki produk-produk output. Di antaranya yang pertama adalah teologi, di mana ada pemahaman iman di dalam teologi, pengakuan iman, ajaran, bahkan juga akta gereja. Yang kedua, regulasi gereja. Ada tata gereja, peraturan gereja, sinodal, mopel, klasis, bahkan juga jemaat. Dan yang ketiga, ada program gereja. Di situ, di dalamnya ada program kerja sinodal, program kerja mopel, wilayah, ataupun klasis, program kerja jemaat sinodal. Yang keempat, diskresi. Diskresi level sinodal, diskresi level, ada juga diskresi level jemaat atau majelis jemaat, ada diskresi level ketua majelis. Nah, berbicara tentang administrasi gereja baru, di dalam administrasi gereja baru ada dua otoritas di dalamnya. Ada dua otoritas. Yang pertama yaitu otoritas posisi dan otoritas fungsi. Otoritas posisi
berarti keputusan atau kebijakan tertinggi ada pada posisi tertinggi. Sedangkan otoritas fungsi adalah keputusan atau kebijakan yang ada pada fungsi masing-masing yang ada dalam lingkup gereja. Jadi, misalnya seorang pemimpin atau ketua majelis jemaat atau yang lebih dikenal dengan KMJ. Di sini ketua majelis jemaat mengambil sebuah kebijakan sebagai otoritas posisi, bahkan juga otoritas fungsi. Semua bergantung pada keputusan dan kebijakan. Nah, kebijakan diartikan sebagai proses atau tolak ukur di mana yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, bahkan juga dalam tindakan. Istilah kebijakan juga merujuk pada pengambilan atau pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi yang kemudian di mana mampu di dalam pemeliharaan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Nah, saudara-saudari sekalian, mungkin sampai di sini dulu video kedua kali ini. Saudara-saudari, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Shalom dan terima kasih.